Jemaah Idul Adha yang semoga Allah rahmati, Allah berkahi setiap hembusan nafas dan langkahnya. Tidak ada perkara yang paling penting dan paling pokok dalam memaknai pertemuan kita pada hari ini ketika menyambut panggilan suci yang berkumandang, kecuali adalah syukurnya kita kepada Allah. Allah maha sempurna dalam sifatnya, maha sempurna dalam setiap ketetapan takdirnya dan syariatnya. Siapapun yang bergantung kepada Allah pasti tidak akan pernah kecewa dalam kehidupan dunia apalagi akhirat. Sebab setiap air mata yang jatuh dan penyesalan yang kita rasakan serta segala bentuk kekecewaan yang kita dapatkan adalah ketika hati kita terlalu banyak menggantungkan harapan kepada makhluk dan meninggalkan harapan kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kita semua senantiasa bersyukur. Hari ini kita tidak datang dengan kebanggaan iman, bukan dengan kekuatan takwa yang kita agung-agungkan, tapi semata-mata karena indahnya pertolongan Allah yang membimbing hati kita untuk tetap bertahan dalam keimanan dan kokoh dalam ketaatan. Maka bersyukurlah kepada Allah, karena bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah maka Allah akan berikan kebahagiaan. Siapapun di antara kita, kaya ataupun miskin, punya jabatan, tak punya pangkat, kalau tidak ada kebahagiaan dalam hatinya, masalah utamanya adalah kurang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jika hatinya hampa dari rasa syukur, maka kebahagiaan akan terasa jauh meski dunia berada dalam genggaman tangan. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia junjungan orang yang beriman, manusia yang pernah Allah hidupkan selama 63 tahun, sang penuntun cahaya dari gelapnya zaman, pelita yang menyempurnakan iman bagi setiap jiwa yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cinta kita kepada Nabi bukan hanya manis lisan bersolawat, tapi sejauh mana kita berusaha mencontoh kehidupan beliau. Hutang kita kepada ibu atas air susu dan darah nifasnya ketika melahirkan kita. Hutang kita kepada ayah atas keringatnya membesarkan kita. Tapi hutang kita kepada Nabi menyelamatkan kita dari jurang neraka menuju surga seluas langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, dalam rotasi 1 tahun yang Allah berikan, ada 3 waktu yang sangat mulia. Pertama, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan identik dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, satu-satunya mukjizat yang bisa kita saksikan sampai hari ini. Yang kedua, 10 hari pertama di bulan Muharram. Bulan Muharram identik dengan Nabiullah Musa alaihi salam, karena di bulan Muharram Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Kemudian yang ketiga, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Zulhijjah adalah bulannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, karena syariat kurban dan ibadah haji identik dengan kehidupan beliau. Di dalam Al-Quran ada 2 nama yang disebut langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai uswah, teladan sepanjang zaman, figur yang paling layak dicontoh semua sisi kehidupannya. Yang pertama tentu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian ada teladan yang baik dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian uswah yang kedua yang disebut Allah langsung dalam Al-Quran adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah.
Dari sini kita faham bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sekedar tokoh sejarah, melainkan pribadi agung yang Allah pilih menjadi sentral dalam kemuliaan bulan Zulhijjah. Jejaknya bukan hanya untuk dikenang, karena setiap langkahnya ada cahaya petunjuk bagi orang-orang beriman. Jangan biarkan bulan Zulhijjah ini berlalu begitu saja tanpa menggugah jiwa kita, karena hakikatnya Zulhijjah adalah madrasah kehidupan, tempat kita memetik hikmah dan menjadikan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai cermin dalam meniti jalan menuju kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah sholat Idul Adha rahimakumullah, kalau kita perhatikan di dalam tafsir para ulama dan di dalam kitab sirah, salah satunya adalah kitab sirahnya Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, kita akan temukan di antara pelajaran besar yang Allah berikan kepada kita melalui kisah nyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, setidaknya ada 3 perkara yang menjadi renungan bagi kita. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian ketika beliau digelar dengan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Kita faham bahwa cintanya Allah berbanding lurus dengan ujian yang Allah berikan. Ujian pertama yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdakwah di Babilonia, berhadapan dengan Namrud, salah satu penguasa yang sebenarnya diberikan oleh Allah kerajaan yang begitu makmur dan begitu subur, tapi justru Namrud menetapkan penghambaan Tuhan kepada benda-benda di langit dan membuat patung untuk dijadikan sesembahan. Ketika Nabiullah Ibrahim mulai berdakwah pertama kali, maka dakwah yang begitu menyentuh seakan-akan membentur tembok yang kokoh, karena tidak ada satupun orang yang beriman kepada Nabiullah Ibrahim. Imam Ibnu Katsir menerangkan, tidak ada satupun orang yang mengikuti Nabi Ibrahim kecuali hanya istrinya Sarah. Nabi Ibrahim terus menyadarkan umat bahwasanya Tuhan-Tuhan yang mereka buat dari patung dan benda-benda di langit yang mereka agungkan sesungguhnya tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu memberikan mudarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kekuatan kata dan narasi yang disampaikan Nabi Ibrahim sama sekali tidak didengar oleh telinga masyarakat Babilonia, maka dengan petunjuk wahyu beliau mengambil langkah yang lebih tegas. Dengan sebuah kampak beliau hancurkan semua berhala-berhala yang disembah mereka, disisakan yang paling besar untuk membuka pencerahan masyarakat Babilonia bahwa Tuhan yang mereka sembah tak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Nabi Ibrahim kemudian menjadi public enemy nomor 1 pada waktu itu. Namrud menangkap Nabi Ibrahim dengan sebuah vonis hukuman mati, dibakar hidup-hidup. Kebencian itu tidak tumbuh dari istana saja. Seluruh rakyat bahkan sampai ke pelosok negeri membenci Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah meriwayatkan, kayu yang dikumpulkan untuk membakar Nabi Ibrahim bukan kayu yang dikumpulkan oleh Namrud, tapi kayu itu adalah sumbangan sukarela dari seluruh masyarakat Babilonia. Bahkan Imam Ibnu Katsir menerangkan, ada seorang wanita di pinggir hutan dalam kondisi buta ketika tahu Nabi Ibrahim akan dibakar. Nenek itu memperlihatkan wajah yang begitu sedih sampai keluarganya bertanya, "Wahai nenek, kenapa engkau bersedih? Ketika mendengar eksekusi mati yang akan diberikan kepada Ibrahim, kenapa engkau bersedih?" Ternyata nenek tua yang buta, hidup di pinggir hutan, jauh dari alun-alun kerajaan Namrud di Babilonia. Nenek itu berkata kepada keluarganya, "Bukan butaku yang kutangiskan, bukan Ibrahim yang membuatku bersedih, tapi karena kondisi butaku inilah yang membuatku tidak bisa mengumpulkan kayu untuk aku sumbangkan kepada Namrud agar Ibrahim segera dibakar." Itulah ujian pertama Nabi Ibrahim ketika di Babilonia. Tidak ada yang beriman kepada beliau. Tidak ada air mata yang menetes melihat Nabi Ibrahim akan dibakar, kecuali hanya air mata istrinya Sarah. Nabi Ibrahim dibenci bukan karena akhlak. Nabi Ibrahim dibenci karena kebenaran. Siapapun di antara kita
yang dibenci karena kebenaran, maka itu adalah anugerah yang besar. Padahal Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat lembut. Bahkan ketika anak seorang muslim meninggal sebelum baligh, akan dikumpulkan bersama Nabiullah Ibrahim. Dari sini kita faham, kalau kita sedang menggenggam kebenaran, jangan sampai punya akhlak yang buruk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran kedua yang kita dapatkan dari kehidupan Nabi Ibrahim yang dipotret begitu apik dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah kisahnya dalam firman-Nya. Ujian berat yang dihadapi Nabi Ibrahim ketika bertentangan dengan bapaknya Azar. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana Nabi Ibrahim yang mengajak umatnya untuk meninggalkan patung, justru bapaknya produsen patung. Karena Azar yang membuat patung matahari, Azar yang membuat patung bintang. Masyarakat Babilonia saat itu membuat patung dari benda-benda di langit. Dari sinilah kita faham bahwa orang-orang yang beriman akan mendapatkan ujian, dan ujian itu terkadang datang dari circle terdekat mereka. Kenapa keluarga para nabi dan para rasul rata-rata mereka mendapatkan ujian yang seharusnya secara logika mereka adalah orang yang paling ideal hidupnya? Ada yang diuji istrinya seperti Nabi Lut, ada yang diuji anaknya seperti Nabi Nuh, ada yang diuji dengan suaminya seperti Asyah binti Muzahim ketika menghadapi Fir'aun, ada yang diuji dengan pamannya seperti Rasulullah. Kenapa keluarga para nabi yang seharusnya paling layak mendapatkan keluarga ideal di mata orang beriman, tapi justru rata-rata Allah perlihatkan ujian mereka satu persatu, supaya memberikan pelajaran kepada kita semua. Tidak ada keluarga ideal dalam kehidupan ini, karena masing-masing kita pasti akan mendapatkan ujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini pelajaran besar bagi siapapun yang sedang meramaikan panggung kebenaran, lalu mendapatkan ujian dari keluarganya. Ada yang diuji lewat istrinya, suaminya, anaknya, ayahnya, ibunya, kemudian tidak bisa mengontrol tutur katanya sampai kasar kepada orang terdekat. Mari kita contoh laki-laki yang dipuji oleh Allah dalam sejarah, yaitu Nabi Ibrahim ketika menghadapi Azar. Padahal bapaknya adalah produsen dari sebuah produk yang diingkari oleh Nabi Ibrahim. Dari sini kita faham, dakwah itu menanam benih, dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan memanen atas apa yang kita tanam. Ada orang yang berdakwah, besok dia panen. Ada orang yang berdakwah bertahun-tahun belum memetik hasil. Ada yang berdakwah seumur hidup tapi tidak pernah memetik hasilnya. Persis seperti dakwahnya Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Padahal Nabi Ibrahim berdakwah dibimbing dengan wahyu, dilihat oleh Allah, kekasihnya Allah, kata-katanya penuh hikmah, kata-katanya turun dengan bimbingan Allah. Tapi itu pun tidak mampu meluluhkan hati seorang ayah. Yang membuat kita kagum adalah bagaimana keindahan akhlaknya Nabi Ibrahim selama berdakwah kepada bapaknya. Tutur katanya begitu lembut. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, sesungguhnya yang aku takutkan cuma satu. Aku khawatir engkau akan diazab oleh Allah, dan aku khawatir engkau akan menjadi penolongnya setan dalam kehidupan akhirat. Ini pelajaran bagi kita. Ketika mendapatkan ujian dari keluarga, maka perlihatkanlah akhlak yang baik sebagaimana kelembutan tutur kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada hujatan yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim. Tidak ada tuduhan-tuduhan yang menyakiti hati ayahnya. Di sini Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita, ketegasan itu tidak mesti selalu berbanding lurus dengan segala hujatan dan celaan. Banyak orang yang hari ini merasa tegas padahal dia menghujat. Dia menganggap dirinya tegas padahal dia mencela. Dia menganggap dirinya tegas padahal tutur katanya menghancurkan perasaan orang. Kalau kita ingin memberikan kebaikan kepada orang, semestinya kebaikan itu disampaikan dengan kendaraan yang baik. Inilah pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabiullah
Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim, beliau mengajarkan kepada kita kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi. Ketika Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina, lama beliau ingin mendapatkan keturunan, sampai Allah meluluhkan hati Sarah mencarikan istri untuk suaminya. Dapatlah seorang wanita yang solihah bernama Hajar. Turun perintah dan turun wahyu supaya Hajar dipindahkan dari Palestina menuju Mekah, sebuah daerah tandus, gersang. Pada saat itu sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nabi Ibrahim membawa keluarganya yang baru dengan membawa seorang putra bernama Ismail yang masih merah, yang betul-betul dicintai Nabi Ibrahim dan diharapkan untuk meneruskan perjuangan estafet perjalanan dakwah beliau. Pada saat itu Hajar tidak ada komplain dan tidak ada berat hati. Ketika suaminya akan kembali ke Palestina setelah meletakkan Ismail dalam kondisi bayi yang masih merah, berlindung di bawah kemah yang tidak layak, di daerah yang tandus dan gersang, sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi kemudian karena kepatuhan seorang Hajar hanya bertanya dengan pertanyaan sederhana, seorang wanita dengan dominasi perasaan yang begitu besar, tapi ketika wahyu menyentuh hatinya, perasaan itu menjadi luluh dan dibimbing dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar bertanya, "Wahai suamiku, apakah kamu meninggalkan kami atas perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Iya, aku pergi karena perintah Allah." Hanya beberapa kali Nabi Ibrahim menjenguk anaknya Ismail. Dalam satu riwayat dikatakan hanya 3 kali. Pertama ketika mengantarkan, yang kedua ketika turun syariat kurban. Artinya pertama kali Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjenguk anaknya setelah ditinggalkan bertahun-tahun, saat itu turunlah syariat kurban. Dan itu terjadi pada bulan Zulhijjah. Dalam sebuah riwayat diterangkan ketika itu usia Nabi Ismail baru 9 tahun. Ada sebagian riwayat lain yang mengatakan usia Nabi Ismail 13 tahun. Pada tanggal 7 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Paginya pada tanggal 8, ketika bangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim kebingungan. Apakah mimpi itu bisikan dari setan atau memang benar itu perintah Allah? Karena pada hari itu Nabi Ibrahim terus berpikir. Dikenallah kemudian tanggal 8 Zulhijjah sebagai hari Tarwiyah. Kenapa disebut Tarwiyah? Dari kata rawa yurawi, artinya adalah hari perenungan. Nabi Ibrahim terus berpikir, apakah ini dari Allah atau hanya bisikan setan? Kemudian beliau meminta petunjuk dari Allah. Ya Allah, kalau ini memang datang darimu, berikan aku mimpi 1 kali lagi. Malamnya Nabi Ibrahim bermimpi yang kedua kali. Pada tanggal 9 Zulhijjah ketika bangun, akhirnya Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpi itu bukan bisikan dari setan, tapi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanggal 9 Zulhijjah dinamakan sebagai Arafah. Dari kata Arafah ya'rifu, artinya mengetahui. Imam Ibnu Katsir berkata, tanggal 9 Zulhijjah merupakan hari yang paling sibuk bagi iblis semenjak dia membangun kerajaannya di atas air. Karena iblis tahu telah turun perintah yang agung, perintah yang akan menjadi sebab dari banyak kebaikan sampai hari ini. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, iblis keluar dari singgasananya dan mendatangi 3 orang yang berperan besar dalam peristiwa ini. Tokoh pertama yang didatangi iblis adalah Hajar, ibunda Ismail, menggoda dan membangkitkan perasaannya sebagai seorang wanita supaya menggenggam anaknya dan tidak mengizinkan anaknya untuk disembelih. Tetapi Hajar sudah terbiasa hidup sendirian di Mekah dan sudah terbiasa tunduk dengan perintah Allah. Dengan keimanan yang teguh, Hajar mengusir iblis. Kemudian iblis mendatangi Nabi Ismail untuk menggagalkan perintah Allah. Tetapi Ismail anak yang lahir dari ayah yang soleh dan janin yang taat. Maka Ismail menolak godaan iblis.
Akhirnya iblis datang menggoda Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai terjadilah pelemparan batu yang dikenal dengan istilah Jumroh Aqobah. Inilah syariat yang Allah turunkan. Dari sini kita faham bahwa syariat itu tidak selalu bisa dilogika dengan akal. Terkadang harus ada kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa tapi. Banyak sekali syariat yang Allah turunkan bagi kita selaku orang beriman yang kadang-kadang kita tidak bisa jangkau dengan akal. Disitulah fungsinya iman. Iman itu menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Kalau kita perhatikan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, seandainya peristiwa penyembelihan itu terjadi hari ini dan di tempat ini, maka pasti semua manusia dari ujung timur sampai ujung barat akan menghujat Nabi Ibrahim. Tapi sampai hari ini kita mengenang peristiwa kurban setiap tahun supaya membuka mata orang liberal yang selalu mendiskreditkan syariat ketika syariat tidak masuk akal bagi mereka. Harusnya orang yang selalu mendewa-dewakan akal itu malu ketika melihat kita melaksanakan Idul Adha. Mudah-mudahan 3 pelajaran hidup dari kisah Nabi Ibrahim ini bisa menghantarkan kita menjadi insan yang bertakwa. Teman-teman yang mau naskah khutbah ini, silakan klik link yang ada di deskripsi.